Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Baik, Wu Yuhao dengan gembira setuju. Apa 4 keterampilan jiwaku? Ulat salju atau Koko melamun menjawab, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk memahaminya. Sesuatu yang kamu pahami sendiri akan selalu lebih jelas daripada sesuatu yang saya katakan secara langsung. Namun, jangan terlalu cepat bahagia. Anda benar, saya telah memberikan Anda 4 keterampilan jiwa, dan itu semua adalah keterampilan jiwa tipe spiritual. Namun, energi yang saya sembunyikan di dalam tubuh Anda juga sangat besar. Dengan demikian, Anda harus mengingat beberapa hal. Pertama, energi yang saya segel di dalam tubuh Anda hanya dapat membantu Anda meningkatkan usia cincin jiwa Anda ketika kultivasi Anda telah mencapai tahap yang cukup. Namun, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan jiwa yang Anda kembangkan. Kedua, 4 keterampilan jiwa yang telah saya berikan kepada Anda, karena fakta bahwa keterampilan itu berasal dari saya, keterampilan jiwa tambahan yang tidak memiliki banyak kekuatan serangan. Karena itu, Anda masih sangat lemah sekarang. Anda masih harus menempuh jalan panjang jika Anda ingin menjadi kuat. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Ibu saya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mencapai surga dalam satu langkah. Bahwa satu langkah hanya bisa meninggalkan satu jejak. Satu-satunya cara bagi seseorang untuk menjadi pria di atas semua pria adalah dengan mengandalkan kerja keras dan ketekunan sendiri. Koko melamun, Anda bisa tenang. Saya pasti akan bekerja keras. Itu bagus. Namun, bakat alami Anda benar-benar buruk. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menemukan beberapa harta surgawi untuk kamu makan. Jiwa Anda, mata bela diri Anda disebabkan oleh mutasi, tetapi potensi Anda tidak buruk. Namun, proses mutasi telah sangat mempengaruhi fungsi tubuh Anda sejak Anda masih muda. Jalur Anda sekarang sempit dan kasar, menyebabkan kultivasi Anda menjadi sedikit menantang. Mari kita pelan-pelan, kita tidak bisa terburu-buru. Oh benar, ada sesuatu yang saya lupa katakan. Bisakah kamu melihat bola abu-abu di atas sana? Wu Yuhao berkata, saya bisa melihatnya. Apakah itu juga kekuatanmu? Ulat salju melamun berkata, tidak, saya juga tidak tahu. Itu terjadi ketika aku menyatu dengan tubuhmu. Saya pikir kekuatan jiwa Anda mungkin menyebabkan ini. Bola cahaya abu-abu itu tampaknya adalah roh, dan juga tampaknya bukan milik dunia kita. Aku bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Namun, meskipun roh itu lemah, itu adalah roh yang berperingkat sangat tinggi. Jadi saya tidak memiliki metode untuk menghadapinya. Namun, saya dapat merasakan bahwa itu tidak memiliki niat jahat. Saat ini, dia sedang dalam tidur lelap. Mungkin tidak bangun selama seumur hidup Anda. Tetapi, jika itu terjadi, itu bisa sedikit menyusahkan. Jangan khawatir, jika itu benar-benar melakukan sesuatu yang berbahaya bagi Anda, saya akan melindungimu. Itu tidak akan menjadi masalah. Baiklah, kamu harus kembali ke tubuhmu sekarang. 2 manusia di luar telah menunggumu selama ini, dan mereka tidak memiliki niat jahat terhadapmu. 2 manusia? Sementara Wu Yuhao tercengang, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah buram. Dia merasa seperti dia langsung tersedot ke pusaran air besar, dan semuanya menjadi gelap. Kenapa kamu belum bangun? Tangya menepuk wajah Wu Yuhao dan melemparkan pandangan ingin tahu ke arah Bebe yang berada di sebelahnya. Bebe dengan lembut tersenyum dan berkata, ki dan darahnya benar-benar halus dan kekuatan jiwanya sangat normal. Lebih jauh lagi, ini sangat kuat. Jika saya tidak salah, dia pasti baru saja menerobos ranah jiwa cendekia, dan ini adalah tanda dia memasuki ranah Master Roh. Tubuhnya perlu diselaraskan dengan kekuatan ini sekarang. Jadi, dia secara alami membutuhkan sejumlah waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan jiwa yang dia peroleh setelah menerobos. Sayangnya, itu hanya babon angin 10 tahun. Tangya berkata,
Bagaimana itu sangat disayangkan. Itu normal untuk cincin jiwa pertama seseorang menjadi sedikit lebih lemah daripada yang lain. Fakta bahwa dia bisa membunuh babon angin sendiri sudah cukup bagus. BB terkekeh dan berkata, cara untuk menangkap hati seseorang wanita adalah melalui perutnya, apalagi bagi orang sepertimu yang hati dan perutnya disatukan. Wajah menawan Tangya berubah sedikit merah. Kaulah yang hati dan perutnya disatukan. Kamu kurang ajar. Jangan lupa bahwa aku gurumu. BB tidak membalas. Dia hanya menatapnya dan tersenyum hangat. Wo Yuhao mengeluarkan erangan ringan dan perlahan membuka matanya. Yuhao kecil, kamu akhirnya bangun. Kamu membuatku khawatir sampai mati. Tangya segera gembira ketika dia melihat Wo Yuhao membuka matanya. Wo Yuhao merasakan kebingungan di benaknya dan hanya menjadi jernih setelah menenangkan diri. Dia dengan jelas mengingat percakapan yang sebelumnya dia miliki dengan Koko melamun, menyebabkan dia tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar tidak bermimpi? Tangya terkikik dan mencubit lengan Wo Yuhao sejenak, menyebabkan dia segera menangis kesakitan. Kakak Tangya, apa yang kamu lakukan? Tangya tersenyum. Aku membantumu memeriksa apakah kamu sedang bermimpi atau tidak. Bagaimana keadaanmu? Kamu benar-benar punya nyali. Sebenarnya berani melakukan perjalanan ke hutan Stardust sendirian. Wo Yuhao sedikit malu saat dia menggaruk kepalanya. Baru saja mengetahui betapa lemahnya dia dan betapa dia meninggikan kemampuannya setelah bertemu dengan babon angin. Namun, perasaan ingin segera bangkit dari rasa malunya, dia segera bangkit dari tanah dan membangkitkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Sebuah adegan yang membuat Wo Yuhao bahagia tak terlukiskan segera muncul. Kekuatan jiwanya yang awalnya mencapai kemacetan telah mengalami perubahan. Bahkan kekuatan tubuhnya tampaknya sedikit meningkat. Kekuatan jiwa yang lembut melonjak dan semua yang dia lihat dengan mata rohnya menjadi lebih jelas. Selain itu, bahkan tanda naluriah muncul di benaknya dan masing-masing dari mereka adalah keterampilan. Sebenarnya ada 4 keterampilan jiwa. Koko melamun benar-benar ada. Saya tidak bermimpi, semuanya nyata. Saya benar-benar memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Baru sekarang, Wo Yuhao mempercayai bahwa semua yang dia alami sebelumnya adalah nyata. Kebahagiaan di hatinya melonjak, tak terbendung, dan dia berteriak dengan keras, "Aku berhasil!" Bebe dan Tangya melihat cincin jiwa putih giok naik dari kaki Wo Yuhao, perlahan-lahan bergerak ke atas sampai ke kepalanya, kemudian perlahan-lahan bergerak ke bawah dengan langkah berirama. Itu adalah cincin jiwa pertamanya. Bebe tanpa sadar berpikir pada dirinya sendiri, tentu saja itu adalah cincin jiwa 10 tahun. Hanya saja dia memiliki sedikit keraguan dalam hatinya. Mengapa warna cincin jiwa 10 tahun Wo Yuhao tampaknya memiliki semacam perasaan yang berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah itu sedikit berbeda dari cincin jiwa 10 tahun yang biasa. Mungkinkah babon angin memiliki kultivasi yang lebih tinggi? Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa cincin jiwa sejuta tahun juga berwarna putih giok? Perubahan yang terjadi pada Wo Yuhao tidak terbatas hanya pada cincin jiwanya. Kilau emas samar juga muncul di dalam matanya yang biru tua. Bebe dan Tangya bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa dari matanya, juga gelombang spiritual yang menyebabkan mereka terganggu untuk sesaat. Sebelumnya, energi spiritual yang kuat yang telah dirilis oleh Koko melamun telah menyebabkan mereka untuk sementara kehilangan kemampuan untuk berpikir. Namun, mereka tidak dapat merasakannya karena perbedaan besar. Wo Yuhao saat ini sangat dekat dengan mereka. Dia berubah dan gelombang spiritual yang dilepaskan dari matanya menyebabkan mereka terkejut. Hah? Jiwa bela diri spiritual? Jiwa bela diri spiritual yang bergabung dengan babon angin sebagai cincin jiwa pertamanya. Bebe yang tenang sampai sekarang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Menurut teori tuan jiwa atau master roh yang dia pahami, ini tampaknya menjadi sesuatu yang mustahil. Namun, faktanya ada tepat di depannya. Kilauan keemasan samar dengan cepat menghilang dari mata Wo Yuhao. Dia juga pulih dari keterkejutannya. Dia dengan gembira melompat. Berhasil! Aku benar-benar berhasil. Saya seorang master jiwa sekarang. Bebe dan Tangya keduanya saling memandang dan melihat kejutan di mata yang lain. Tangya tidak bisa tidak bertanya, Yuhao kecil, apakah jiwa bela diri Anda adalah tipe spiritual? Saya merasakan gelombang spiritual yang kuat sebelumnya.
Wu Yuhao akhirnya pulih dari kegembiraannya dan dia sedikit malu ketika berkata, "Ya, jiwa bela diri saya adalah mata roh. Itu adalah jiwa bela diri yang bermutasi, yang memiliki atribut spiritual." Mata Tangya cerah. "Mata roh, jiwa tubuh. Baik." Bebe jelas telah menyadari sesuatu juga, menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Sayang sekali kami tiba terlambat. Jika tidak, kami akan menemukan binatang roh yang lebih baik untukmu." Pikiran Wu Yuhao sudah bersih dari keterkejutannya sebelumnya. Meskipun dia masih muda, pengalaman yang dia miliki di masa mudanya membuatnya agak waspada. Dia segera menduga bahwa Bebe dan Tangya pasti mengira bahwa cincin jiwa yang baru saja diserapnya berasal dari babon angin. Meskipun dia tidak mengerti mengapa cincin jiwa sejuta tahun berwarna putih ini tidak diragukan lagi. Cara terbaiknya saat ini untuk menyembunyikannya. Secara alami, dia tidak akan pergi dan menjelaskan apapun. "Kakak Bebe, kakak Tangya, apakah kalian mengejar saya? Apakah ada masalah?" Wu Yuhao bertanya dengan penuh tanya. Tangya menjawab, "Kami hanya menduga bahwa Anda berada di sini untuk memasuki hutan Stardo. Tetapi saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar melakukannya. Nyali Anda terlalu besar. Tidak tahukah kamu bahwa hutan Stardo disebut sebagai kawasan terlarang bagi umat manusia? Bahkan beberapa master roh dengan kekuatan yang sangat kuat tidak berani memasuki bagian dalam hutan. Dan jika itu adalah lelaki kecil sepertimu, seorang guru harus menemani Anda agar Anda bahkan dapat bergerak di sekitar daerah hutan Stardo. Alasan mengapa kami mengejar Anda adalah untuk melindungi Anda, karena Bebe dan saya adalah master roh. Namun, keberuntungan Anda cukup bagus. Meskipun cincin jiwa pertama yang Anda ambil tidak terlalu kuat, Anda tidak menderita luka secara keseluruhan." Setelah mendengar kata-katanya, perasaan yang hangat tebal segera melonjak melalui hati muda Wu Yuhao. Dia masih muda, tetapi dia telah mengalami jauh terlalu banyak kemunafikan dunia. Ketika Tangya sedang berbicara, dia bisa mengatakan bahwa tidak ada jejak kepalsuan dalam pandangan tulus yang dipegangnya pada matanya. "Kakak Shoya, aku..." Wu Yuhao hampir mengemukakan masalah ulat salju langit mimpi karena dorongan hati. Namun, pada saat ini, batuk bergema di benaknya. Di bawah serangan aura penyegaran tertentu, dia segera menelan kata-katanya. Tangya terkikik dan berkata, "Lihatlah penampilanmu yang bodoh. Baik, saya tidak akan membicarakan hal itu lagi. Wu Yuhao kecil, karena kamu sudah mendapatkan cincin jiwa, apa yang kamu rencanakan selanjutnya?" Wu Yuhao terpana dengan pertanyaannya. Ya, apa rencana yang dia miliki untuk dirinya sendiri? Sebelum datang ke hutan Stardo, tujuannya selama ini adalah untuk menjadi guru jiwa dan mendapatkan cincin jiwa miliknya. Perbedaan antara master jiwa dan cendekiawan jiwa memang seluas langit dan bumi. Menjadi guru jiwa juga menandakan bahwa dia telah melangkah melewati pintu yang memungkinkannya melakukan perjalanan melintasi lautan luas dan langit untuk sekarang. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan. Lagi pula, dia baru berumur 11 tahun. Dan ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah. Tangya diam-diam senang ketika dia melihat tatapan kosong di matanya. Dia mengirim pandangan ke Bebe. Bebe mengangguk ke arahnya dan berkata, "Adik kecil Huo, orang seperti apa yang dimiliki di rumahmu?" Tatapan Wu Yuhao langsung membeku sesaat. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak ada orang lain, hanya aku yang tersisa." Tangya sangat tersanjung. Dia berseru, "Kalau begitu, itu terlalu bagus." Wu Yuhao langsung terpana, sementara Bebe memiliki ekspresi tanpa suara di wajahnya. Dia mengetuk kepala Tangya. "Apa yang kamu katakan?" Tangya juga menyadari kesalahan kata-katanya. Dia memelototi Bebe dan berkata, "Aku tidak sengaja melakukannya. Yuhao kecil, karena kamu tidak punya ide sekarang, mengapa tidak bergabung dengan sekte kami?" "Sekte?" Wu Yuhao pernah mendengar tentang sekte ketika dia berada di Duke Mansion. Di Bunodolo, kekuatan sekte sangat tinggi, terutama beberapa sekte Master Roh yang memiliki sejarah panjang. Dari arti kata sekte, rumah Adipati itu sendiri dapat dianggap sebagai sekte besar. Tangya mengangguk dan berkata dengan serius, "Sekte ini sebelumnya sekte nomor 1 di benua. Jika Anda bergabung, Anda pasti tidak akan dirugikan. Selain itu, teknik rahasia sekte kami sangat cocok untuk Anda kembangkan. Karena Anda sendirian dan masih sangat muda, akan lebih baik bagi Anda untuk bergabung dengan sekte kami, karena semua orang
akan saling menjaga. Daripada Anda menjadi begitu berani sendiri, lagi pula keberuntungan tidak selalu bisa bersamamu. Bagaimana jika sesuatu terjadi ketika Anda bergerak sendiri? Wu Yuhao secara tidak sadar berkata, "Kakak Shoya, lalu apa sebutan sekte Anda?" Tangya dengan tegas berkata, "Sekte Tang. Ini sebelumnya adalah sekte nomor 1 di benua ini." Setelah mendengar dua kata Sekte Tang, tubuh Wu Yuhao hanya bisa gemetaran. Meskipun Sekte Tang mulai menurun, Sekte Tang masih memiliki tempat penting dalam sejarah benua Dolo. Bahkan bisa dikatakan, bahkan tidak pernah ada sekte yang bisa dibandingkan dengannya. Ketika dia masih sangat muda, ibunya telah memberitahunya banyak tentang legenda Sekte Tang. Sekte Tang telah didirikan 10.000 tahun yang lalu dan bisa dikatakan sebagai salah satu sekte tertua dalam sejarah. Seharusnya Master sekte pertama dari Sekte Tang, Tang San, telah mengubah seluruh struktur benua, membangun pengembangan masa depan benua Dolo. Sekte Tang pada waktu itu benar-benar merupakan sekte nomor 1 di bawah langit, dan bukan hanya dalam nama. Selanjutnya, legenda mengatakan bahwa Tang San telah menembus ranah tertinggi dari Master Roh, titel Dolo, untuk menjadi keberadaan yang ada di tingkat lain, yang tidak akan mati sejak saat itu. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Setelah 10.000 tahun, legenda Sekte Tang masih tetap ada, tetapi sekte itu sendiri telah meninggalkan tahap sejarah. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Sekte Tang masih memiliki generasi muda selanjutnya. Bahkan, detail dari beberapa legenda Sekte Tang sudah menjadi kabur. Namun, ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa jika bukan karena Tang San membangun pengembangan Soul Master masa depan di dalam benua Dolo, 10.000 tahun yang lalu, benua Dolo mungkin tidak akan mampu mencapai kemenangan atas para ahli dari benua matahari bulan. Dan dengan demikian, menyatukan dua benua ketika benua matahari bulan bertabrakan dengan benua Dolo 4.000 tahun yang lalu. Adik kecil Ho, Anda pernah mendengar tentang Sekte Tang? Bebe bertanya. Wu Yuhao mengangguk dan berkata, "Saya sudah mendengar beberapa legenda tentang Sekte Tang. Hanya saja, saya tidak tahu di mana Sekte Tang berada." Tapi mata Tangya tiba-tiba memerah. Sekte Tang tidak memiliki rumah lagi dan yayasan kami direnggut. Saat ini, satu-satunya orang di Sekte Tang yang tersisa adalah aku dan Bebe. Aku adalah ketua sekte dari Sekte Tang dan Bebe adalah muridku. Hah? Wu Yuhao memandang mereka dengan ekspresi heran. Jika Anda hanya melihat usia mereka, Tangnya tidak jauh lebih tua dari Bebe. Dari percakapan mereka, Anda tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah guru dan murid. Bebe terbatuk 2 kali dan berkata, "Kamu juga sudah melihat situasi kami sekarang. Adik laki-laki Wo, Sekte Tang hanya memiliki kita berdua sekarang. Tetapi kita pasti akan bekerja keras untuk membuat Sekte Tang bangkit lagi. Jika Anda bersedia, Anda dapat bergabung." Ada satu hal yang benar tentang Shoya. Sekte Tang memiliki teknik rahasia yang harusnya benar-benar cocok untuk Anda kembangkan dan akan memiliki banyak manfaat bagi pengembangan masa depan Anda. Setelah ragu-ragu sebentar, Wu Yuhao bertanya, "Lalu, apa yang harus saya lakukan setelah saya bergabung dengan Sekte Tang?" Tangya menjawab, "Anda harus terus meningkatkan kultivasi Anda dan menjadi lebih kuat. Ketika sekte membutuhkan Anda perlu mengerahkan diri untuk sekte. Saya tidak akan membual atau berbohong kepada Anda. Sekte Tang kami telah benar-benar menurun seperti sekarang. Namun, kami masih memiliki teknik rahasia kami. Juga, satu hal lagi, Sekte Tang kami dulunya adalah sekte nomor 1 di benua. Jadi, kami masih memiliki beberapa hak istimewa. Anda seharusnya sudah mendengar tentang Akademi nomor 1 di benua, Akademi Shrek. Akademi Shrek sangat ketat ketika merekrut siswa, tetapi mereka bersedia memberikan tempat bebas untuk Sekte Tang kami setiap tahun. Bebe dan saya sudah bergabung dengan Akademi Shrek, dan kebetulan ada ruang yang tersedia tahun ini. Jika Anda bersedia bergabung dengan Sekte Tang kami, ruang ini akan menjadi milik Anda. Apakah Anda bisa tetap di Akademi Shrek atau tidak? Itu akan bergantung pada kerja keras Anda. Saya bisa memberikan Anda ini. Namun, Wu Yuhao kecil, aku punya permintaan. Setelah Anda bergabung dengan Sekte Tang, Anda adalah anggota dari Sekte Tang kami untuk seluruh hidup Anda. Jika Anda memutuskan untuk pergi suatu hari, Anda harus mengembalikan semua teknik rahasia Sekte Tang. Sekte Tang, Sekte Tang. Mata Wu Yuhao berangsur-angsur cerah dan dia menatap Tangnya dengan serius. Saudari Shoya, saya setuju. Saya bersedia